Sobat Adiaksa dimanapun berada, jumpa lagi dengan Duo DM. Saya Dedi. Saya Mumu. Kami Duo DM. DM kami menjawab. Cakep. Kali ini ada yang berbeda nih. Ini ada yang berbeda. Program Jumat Ceria namanya. Jumat Ceria. Podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Meskipun ini podcast masih uji coba sebenarnya. Cuman karena untuk supaya kita sering latihanmu, jadi kita tampilkan lah. Sebelum nanti diresmikan oleh Jaksa Agung ya. Kami jaksa yang tidak punya ini kan. Punya dasarnya penyiar kan. Iya. Baru kali ini ya. Baru kali inilah kita. Dan nanti program kita ke depan lebih banyak. Amin. Dan diminati oleh masyarakat. Betul. Intinya demi kejaksaan yang lebih modern dan lebih maju dan kece. lebih baik. Kece selalu pastinya. Dan di Jumat Ceria ini kita kedatangan tamu dari Mojokerto. Salah satu calon atau nominator Duta Medsos Kejaksaan 2020. Berarti ini adalah keluarga baru kita. Yes, adik junior kita jauh. Betul. Calon jaksa yang baru. Silakan nih, Moreno namanya. Moreno. Yeay. Hai Sobat Adiaksa. Ini Moreno kelahiran tahun berapa, Moreno? Aku kelahiran tahun 95. Ingat tanggal sama bulan yang disebutkan. Ya. Gak enak nanti. Gak enak. Nanti saya kirim balon nanti pas ulang tahun ya kan. Gak enak. Ini seumuran anak saya mau. Oh gitu ya. Saya 96. Oh iya, seumuran anak saya. Oke. Ada yang spesial dalam event Jumat Ceria ini. Iya. Pertama yang spesial adalah kita ingin mencari tahu strategi, tips-tips jitu Moreno dalam seleksi CPNS tahun kemarin. Minimal dia akan membagi pengalaman untuk Sobat Adiaksa. Tips. Ya. Coba Moreno jelasin dong tipsnya dan kamu apa sekali aja seleksinya Moreno atau beberapa kali nih? Oh, aku itu 3 kali ikut tes CPNS kejaksaan. Jadi setia banget lah sama instansi kejaksaan ini. Berarti dia sudah jatuh cinta dengan jaksa. Jatuh cinta. Penasaran dia sampai 3 kali itu luar biasa semangatnya. Tapi akhirnya Tuhan mendengar. Nah, ini juga ya buat Sobat Adiaksa, biar tetap semangat. Moreno saja sudah 3 kali untuk mendaftar jadi calon jaksa. Apalagi kalian yang masih sekali gagal. Jangan cepat putus asa. Yang jelas, komitmen kejaksaan dalam rekrutmen CPNS-nya, baik itu calon jaksa, analis apapun itu, pada formasi-formasi yang tersedia, itu komitmennya adalah transparan dan akuntabel. Betul. Dan satu lagi, kita ada nyogok-nyogok itu. Kita langsung tanya ke Moreno. Tanya aja Moreno. Sebetulnya punya keluarga kejaksaan nggak sih? Kalau keluarga tuh ada, cuma orang tua saya bukan di kejaksaan. Tuh kan, banyak loh anak petani ada, anak pengusaha ada. Nah ini kali ini anak dokter nih. Anak dokter saja pengen jadi jaksa. Itu coba anak dokter, nggak gini Mo. Kalau bapaknya dokter, ibunya dokter, anaknya jaksa bisa menjaga bapak ibunya. Iya betul. Kalau ada yang ganggu, sesuai slogan di bidang kami itu ada. Kenali hukum, jauhkan hukuman. Kenali anak saya, jauhkan hukuman. Ya udah, nggak usah panjang lebar, kita tanya dulu Moreno, apa tips-tips yang harus bisa disampaikan ke Sobat Adiaksa nih supaya bisa lolos uji seleksi CPNS di Kejaksaan? Kalau tips-tipsnya itu adalah walaupun saya 3 kali ya, tapi itu sampai akhir soalnya penyisihannya sampai akhir. Itu adalah waktu itu aku beli buku tuh biasalah di toko buku. Itu latihan terus kalau misalnya kita kan bentar dulu, bukunya itu buku tentang apa? CPNS. Buku untuk latihan CPNS kayak gitu. CAT kali ya? CAT, iya. CAT-nya tuh. Terus habis itu aku juga sering banget biasanya ini kalau kita kan udah teknologi banget ya. Jadi aku cari-cari di Google misalnya untuk yang latihan cat dasar. Jadi itu pakai waktu soalnya. Karena kan cat dasar kan kita pakai waktu tuh. Berapa menit ya? 100-an menit doang gitu. Sedangkan soalnya tuh banyak banget. Nah, itu biasanya kita juga latihan di situ. Nah, poin apa sih yang paling susah dalam teori catnya itu sendiri? Materi-materi cat? Materinya itu kan ada TWK, TIU sama TKP.
Jadi Coba jelasin pelan-pelan. oke, TWK itu apa? oke. TWK itu apa? TWK itu untuk materinya tentang kebangsaan. Terus kalau TIU itu intelijensi umum, itu untuk yang kayak matematika. Oh, oke. Tentang itu. Kalau TKP itu tentang kepribadian kita gitu. Oke. Kepribadian. Yang paling sulit di item apa itu? Untuk personal tuh sebenarnya beda-beda. Cuma kalau kemarin aku aja kurangnya itu cuma satu poin itu di kepribadian. Kepribadian. Tuh, Sobat tapi, Adiaksa, ingat kepribadian itu menjadi faktor utama. Betul. Ya. Tapi jangan putus asa, tetap belajar, kerja keras dan belajar terus. Dan kepribadian ternyata bisa berubah, Mu. Oh ya. Bisa berubah. Oh, makanya gitu ya. kalau umpama karakternya tuh punya nilai yang rendah dari sisi attitude atau apa, bisa dilatih. Oh iya. Bisa dilatih. Bisa dilatih ya, Bisa karena dilatih. emang itu ya, untuk kepribadian bisa dilatih ya. Iya, bisa dilatih itu. Nah, tapi kan penasaran, biasanya nih kan, kalau temen-temen itu gagal itu terus akhir itu diwawancara. Nah, gimana? Nah, yang wawancara itu siapa? Dari internal kita, dari luar atau gimana? Nah, itu juga ada tips-tipsnya tuh. Iya, betul. Nah. Jadi kalau di tahap setelah SKD untuk setelah udah yang cat dasarnya, itu kan biasanya di bidang untuk ujian bidangnya, bidang hukum dong. Ya kan saya calon jaksa itu ya. Nah, setelah itu kalau wawancara itu aku ada 2 kali. Satu sama psikolog, yang satu lagi sama pejabat eselon gitu. Pejabat Waktu eselon itu di dapat sana. pejabat siapa? Bapak Jambin, Bapak BSR. Karena Sobat Adiaksa, calon jaksa itu harus punya mental kuat, mental baja. Betul. Karena setelah diterima pun dia ditugaskan di Mojokerto. Kita tanya, emang orang Mojokerto atau emang tinggal di sana? Bukan, aku tinggalnya dan lahir di Jakarta. Lahir besar di Jakarta, Iya. orang tua di Jakarta. Orang tua di Enggak Jakarta. apa juga. saudaranya pembalap Moreno itu ya? Bukan, Mama. Oh, bukan. Tidak ada Mu. hubungan, nggak ada hubungannya. Salah bintang tamu kayaknya ini. Mohon Jadi maaf. kalau itu pembalap, orang tua dia dokter. Oh, gitu. iya. Nah, sekarang gini. Tadi kan kita ngomongin tips-tips tuh. Nah, sebenarnya strategi terbesarnya itu apa sih? Karena kan kamu udah 3 kali itu gagal, 2 kali gagal kan berarti. 2 kali gagal, yang gagal. ketiga ini berhasil. Berarti kan kalian dari kegagalan pertama, kegagalan kedua itu pasti ada strateginya. Kira-kira apa sih poin pentingnya tuh supaya nanti Sobat Adiaksa di rumah juga mempelajari. Oh iya, kira-kira kegagalan saya itu di poin apa. Nah, mungkin banyak masukan atau banyak informasi di luaran sana bahwa di kejaksaan tuh seleksinya nggak transparan gitu kan, karena mungkin bisa diatur-atur gitu. Ya. Padahal kan semuanya transparan. Transparan, betul. Nah, isu-isu itu kan harus dijawab dengan strategi-strategi jitu ini supaya nanti Sobat Adiaksa di rumah juga melakukan hal yang sama seperti Moreno. Seperti apa itu coba? Kalau menurut saya sih untuk transparansi, menurut aku tuh udah cukup transparan ya, apalagi dengan sekarang kita kan udah bekerja sama dengan BKN ya, untuk pembukaan kepegawaian itu semua juga udah pasti dipantau gitu untuk itu semua. Yang tesnya pun tentunya pun pihak ketiga kan, iya, bukan betul, orang bukan kejaksaan, pihak kita doang, bukan gitu, dari pihak betul. kejaksaan saja, tapi ada pihak ketiga yang seleksi. Betul. Terus kalau untuk tipsnya ya atau trik gitu ya, tips dan trik gitu. Kalau menurut aku sih jangan jangan capek-capek untuk latihan sebenarnya. Cuman latihan aja kuncinya. Latihan. Iya, karena soal-soalnya tuh soal kita kayak pas SD sebenarnya. Tuh. SD SMP lah gitu. Perempuan masih gadis. Saya dulu waktu seleksi di Klatpim 3 pun itu kan ada dari hitung tuh. Iya. Itu awalnya juga nggak bisa tuh, tapi lama-kelamaan setelah berlatih itu bisa cepet. Iya sih. Mungkin sama itu. Iya sih. Iya sih. Nah, tapi kadang-kadang kita berlatih juga jangan lupa istirahat juga perlu. Betul. Cukup. Ada lagi, Mu. Ada jangan lagi. berlatih kita sendiri lelah. Iya. Jangan. Ada yang lebih penting. Apa? Allah. Oh, kalau itu berdoa itu, sudah betul. pasti. Betul. Segala langkah kita itu harus selalu berdoa. Ya, betul itu. Itu kunci utamanya. Nah, Iya. sekarang kita kembali lagi nih. Moreno itu kalau saya lihat di Instagramnya banyak sekali foto-foto di luar negerinya itu. Nah, itu saya nggak tahu Ini di luar negerinya. Tar dulu, Bro. Instagramnya yang mana? Saya belum add nih. Follow ya. Kalau Instagram follow ya. Follow. Miss Moreno. Ya, Oke. Miss Moreno. Moreno. Bro, bisa ditampilkan, Bro.
Mitch Moreno. Kita lihat dulu Mitch nih. Moreno. Iya, Mitch teman Moreno. sobat Adiaks juga pengen lihat. Nah, kan Kayak karena sih. dia Kok diterima malu? dengan transparan, Instagramnya pun harus transparan. Enggak, soalnya begini, ada yang komen juga di medsos kita. Karena Apa tuh? Karena foto-fotonya Miss Moreno kok banyak di luar negeri. Karena kalau jaksa kan nggak boleh Iya, gambar luar negeri kan. Betul. Tapi bisa dijelaskan Moreno di kesempatan yang ini. Sebenarnya ini Iya bisa keluar kok negerinya kapan enak ya ini? jadi calon jaksa katanya udah jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Biar tidak ada miss gitu. Iya, Coba iya, dijelaskan. Biar dia sendiri yang menjelaskan. Ini sebelum masuk kejaksaan kayaknya. Sebelum dong. Sebelum. Jadi sobat masuk lah. Adiaksa, Betul. jadi foto-foto yang ada di Instagram itu adalah sebelum dia masuk jadi calon Yes, jaksa. Betul. Dan ingat, sekarang setelah jadi jaksa, ya tentu dari attitude, cara berpakaian, Betul. semuanya udah banyak Semua berubah. tingkah laku dia sudah diatur udah. berdasarkan Yes. peraturan perundang-undangan. Coba ceritakan Baik. sekarang gini, Moreno ini juga coba jelasin pengalaman apa di dunia entertain apa saja. Ya, Ayo. entertain dulu ya. Iya, Setelah iya, iya. entertain baru akademis. Iya, Iya, akademis. baik yang formal maupun non formal. Ayo, Ayo, silakan. Sobat Adiaksa menunggu. Sobat Adiaksa, oke. Kalau untuk pengalaman-pengalaman di entertain itu main iklan. Oh, Pernah. ternyata bintang iklan. Bintang iklan, Riz. Iya. Kamu nitip produk kerupuk kamu nggak? Enggak. Seperti Bukan saya yang punya loh. selamat pagi Moreno. Cik, ngopi pagi. Jadi iklan apa aja nih Moreno? Main iklan, emang boleh sebut merek? Jangan. Tit gitu Tit, aja. gitu kan. Eh, Maksudnya tuh makanan, produk Makanan. kecantikan. oh enggak, atau- enggak. Waktu itu produk asuransi. Oh, Asuransi. Iya. Oh, iya. Kita dari cerita tips CPNS kita sudah dapatkan, terus cerita keluarga juga sudah, terus kemudian pengalaman di dunia entertain apa saja, terus kemudian ini kita lagi coba jajakin. Moreno itu nanti kalau jadi jaksa ditempatkan di seluruh Indonesia, ya, umpama nih dia dapat SK ke Papua, nah, kira-kira dia siap? Dan itu memungkinkan. Iya, betul. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi panas ya. Ayo kan? Ayo apa? Itu, Gimana? ayo. Siapanya? Kan kalau kita pas kita mau masuk menjadi calon jaksa itu ada surat di mana kita siap untuk ditempatkan di mana saja. Ya mau nggak mau emang sudah harus siap. mau. Emang Itu. mentalnya dia mental sudah jaksa. Oke, kalau itu mental udah bagus. Udah Sekarang bagus. kita coba bukan kerjain dia nih, kita lagi uji dia. Apa tuh? Coba perkenalkan diri kamu dengan menggunakan minimal 2 bahasa asing atau 3 bahasa asing. Oke. Tuh. Bahasa Belanda, Iya. perkenalkan diri, pendek-pendek aja. Bahasa Inggris, yang ketiga bahasa Cina. Betul. Ayo. Coba. Bahasa Cina nggak bisa aku. Ayo sudah, Coba. Pasti bisa. Kalau enggak kan sekarang yang lagi booming tuh itu Korea. Bahasa Korea. Nanti aku di haters loh sama K-popers. Biasa. Ayo. Ayo. Coba perkenalkan diri. Yo. Ya minimal 2 lah. Minimal 2. Yo. Yang satu Indonesia yang pasti. Oke, sudah pasti itu. Entah yang terakhir nanti bahasa Jawa. Iya. Bahasa Enak tenan rasaan itu doang. Ayo coba, perkenalkan diri kamu, Moreno. Oke. Masa aku udah mohon lagi. Belanda ya. Belanda. POC, Bos. Bos. POC, Bos. Belanda. Oke. Agak panjangan dikit dong. Agak Oke. Oke. Goedemorgen, mijn naam is Michelle Moreno. Ik kom uit Jakarta en nu ik kom in Mojokerto. Ik sorry. Saya juga ngerti. Leker. Tuh, gak apa-apa no. Gak apa-apa. Nervous soalnya sama bapak-bapak ini. Nervous. Bikin nervous loh guys. Kita bikin nervous. Enggak, bukan nervous, takut mati kita. Bukan nervous Itulah. apa? Nggak tahu. Nah, sekarang bahasa Inggrisnya dulu. Bahasa Inggris. Perkenalkan orang tuamu siapa namanya, dokter siapa? Boleh toh? Boleh dong. Boleh kan keluarga besar Adiaksa. Sekalian Oke. promo lah kan. Gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Itu? Oke.
I live with my parents in Jakarta. My mom's is Niasti Herlina Sirait, and my father is Frontas Barbara Napitupulo. Oh, marga orang Batak ternyata mu. Iya. Horas. Nah, inilah Bro Dad, saya itu kan bingung ya. Dia menguasai bahasa asing cukup banyak. Ya. Dia di entertain. Anak-anak sekarang kan hobinya, cita-cita kamu jadi apa? YouTubers lah, entertain, artis. Dulu cita-citanya. Sekarang, tapi kok dia malah memilih jadi jaksa. Padahal dia di entertain sudah masuk. Dia sudah keliling dunia ya. Paling enggak wawasannya sudah lebih luas. Nah, dan ternyata memilihnya tetap jadi jaksa. Kenapa? Apa ya, Jun? Memang pada dasarnya aku memang karena terinspirasi dari keluarga sebenarnya, karena kebanyakan memang orang hukum. Terus ya seperti panutanku dari dulu itu Mbak Najwa Shihab. Itu keren menurut aku. Jadi tapi kayaknya kalau smart gitu. ngefans sama Najwa Shihab, kenapa nggak jadi wartawan? Beda dong, dia juga sarjana hukum kan? Iya, hukum. betul. Berpikirnya kritis. Betul. Betul. Itulah Sobat Adiaksa. Nanti kita pelan-pelan. Jadi tugas jaksa itu banyak, bukan hanya menuntut, tapi banyak tugas-tugas lain, fungsi lain juga. Baik jaksa pengacara negara, betul. Termasuk kemampuan public speaking dibutuhkan di bidang intelijen ya. Makanya ini salah satu ini kan sudah entertainer, tapi tetap memilih jaksa karena emang jaksa itu berarti lebih menarik dari entertainer biasa kita. Betul. Kita promosikan juga kan. Iya. Pokoknya jaksa lebih menarik daripada entertainer. Lebih keren. Oleh karena itu, kayaknya kita tiba saatnya untuk pamit undur diri dari teman-teman semua nih. Betul. Karena waktu kita udah mepet. Di Jumat Ceria ini kita ucapkan terima kasih dulu pada Moreno yang udah jauh-jauh hadir dari Kota Mojokerto. Terima kasih buat pimpinannya juga sudah memberikan izin. Terima kasih untuk Pak Kajari Mojokerto, Pak Kasubag-Bin. Kasih Pitsus atasan langsungnya jajaran Mojokerto, terima kasih. Seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto yang mengizinkan. Sekalian juga diinfokan ke Sobat Adiaksa. Program podcast kita banyak, ada Jumat Ceria, nanti itu ada salah satunya nanti ada Bang Leo menjawab. Bang Leo itu adalah Kapus Pen kita. Kapus Penkum kita. Nanti banyak program-program yang akan kita. Dan kita akan menghadirkan banyak artis. Nah, pokoknya nggak bisa disebut sekarang. Nanti ada banyak surprise lah untuk itu. Pokoknya selalu stay tune podcast dan kita. Para nominator Duta Medsos yang lain jangan nanti tertutup jangan merasa bahwa ini kesempatan tidak ada untuk kalian semua. Betul. Kalian juga nanti akan dihadirkan di sini. Kesempatan selalu ada. Tapi tetap 2 DM tidak tergantikan. Ayo dong, cas dulu. Saya D, saya M, saya Dedi, saya Mumu, saya Dedi, saya Mumu, saya Dedi, saya Mumu. Udah boleh gila kita kan? Oke, terima kasih Sobat Adiaksa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Yang penting salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Kejaksaan RI, nyalakan loncengnya dan share.